Halo para pemancing dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di video kali ini gue bakal membahas tentang waktu terbaik mancing untuk casting gabus dengan perhitungan matematis, tidak dari bisikan alam ataupun apapun yang berbau mistis lainnya ya. Apalagi reel pancingnya atau jorannya itu pakai kemenyan dulu biar bisa strike ikan lebih banyak. Simak videonya sampai habis. Jadi pertama-tama kita mulai dari ikan gabusnya dulu teman-teman ya. Jadi ikan gabus adalah ikan predator air tawar. Kalian pasti udah tahu lah sebelumnya. Ikan ini habitatnya di perairan tenang atau berarus kecil ya. Fisik dari ikan ini kalian pasti udah pada tahu juga. Kepala seperti ular dan dengan badan memanjang seperti lele. Kebiasaan ikan ini habitat aslinya ada di rawa, danau, sungai yang arusnya kecil ya. Kadang di persawahan juga banyak gitu. Karakteristik dari spot yang bagus dan potensi adanya ikan ini adalah pada saat banjir, luapan dari sungai-sungai kecil itu mengairi daerah-daerah yang terjadi air pasang ketika sedang terjadi hujan. Sebetulnya bagi sebagian orang, ikan ini adalah hama yang biasanya memangsa ikan-ikan peliharaan. Jika sawah atau kolam atau parit yang surut pada waktu tertentu ya, maka ikan gabus ini akan berupaya untuk pindah ke tempat lain atau bila terpaksa akan mengubur dirinya di dalam lumpur sampai tempat itu kembali mendapatkan air. Oleh sebab itu, ikan ini kadang suka berjalan berpindah tempat di darat untuk menemukan tempat yang berair lainnya, khususnya pada malam hari di musim-musim kemarau lah. Kebiasaan ini adalah karena ikan gabus memiliki kemampuan bernapas langsung dari udara menggunakan semacam organ yang ada di dalam tubuhnya, seperti kerabat lainnya lah, kayak ikan lele, ikan betok, atau ikan papuyu ya, biasanya yang satu lingkungan. Jadi pada musim kawin, ikan jantan dan ikan betina secara alamiah menyiapkan sarang di antara tubuh tumbuhan dekat dengan tepi air ya. Biasanya anak dari gabus ini berwarna merah jingga bergaris hitam, berenang dalam satu kelompok yang bergerak bersamaan untuk mencari makan, dan kelompok anak ikan ini biasanya dijaga oleh induknya. Lanjut ke bagian cara menentukan waktu casting atau memancing gabus terbaik. Perlu Anda ketahui, mancing casting gabus itu mempunyai kesulitan-kesulitan ya. Yang mana pada saat memancing di musim kemarau, maka kamu harus mencari spot-spot yang tidak surut atau dekat dengan sungai besar yang mana air masih mengisi pada lokasi-lokasi tertentu gitu. Dan adapun genangan yang mati itu masih ada kemungkinan 50% ada ikannya atau 50% tidak ada ikannya. Nah, maka kapan waktu yang paling ideal? Menurut riset pada video kali ini, kita mulai dari kapan dan bulan berapa terjadinya musim hujan. Menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perkiraan musim hujan 2023 sampai dengan 2024 di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami awal musim hujan pada bulan Oktober sampai dengan Februari. Dalam satu tahun itu mencapai 82% kalau kita mengacu sesuai data BMKG ya. Terus bagaimana cara kita menentukan bulan gitu? Yang paling ideal itu memang memancing dengan perkiraan tersebut ya. Caranya seperti ini teman-teman. Kita anggap tadi mulai musim hujan ya, pada bulan Oktober tanggal 1. Nah, ketika pada saat bulan Oktober tanggal 1 terjadinya hujan besar-besaran di wilayah Anda sekarang, estimasi untuk menghasilkan luapan itu pada curah hujan volume di 2 minggu, berarti kita bagi dulu dari bulan Oktober ke Februari berapa minggu ya. Caranya gini, satu bulan itu ada 4 minggu teman-teman, berarti tinggal dikalikan aja nih, Oktober sampai Februari adalah 4 bulan lah, dikali 4 sama dengan 16 minggu. Berarti tinggal kita bagi aja nih teman. 82% debit air hujan itu adalah 570 zoom sesuai sama data BMKG ya. 570 zoom dibagi 6 minggu karena kita udah tadi bagi itu, bagi ketika di 4 bulan sama dengan 16 minggu ya, gitu ya, bener nggak? Nah,
Jadi hasilnya itu di 35 zoom per minggu. Kalau dilihat tabel curah hujan kalau di Kalsel ya, di bulan Oktober itu masih belum dapat debit airnya, teman-teman. Jadi kita mundur ke bulan November. Pada bulan ini sudah banyak lokasi-lokasi lah yang udah tergenang sama air gitu, teman-teman. Karena kalau secara perhitungannya di bulan November itu sudah mencapai angka di 70 zoom. Jadi pada bulan ini sudah keluar dari hibernasi panjang itu gabusnya. Dan mencari makan termasuk mencari pasangan ya. Jadi udah kawin, udah nyari makan, udah sana sini ya. Jadi sekiranya udah seperti itulah. Sekitar 3 minggu ke November ya. Kurang lebih tanggal 13 Novemberan ya. 13 Novemberan 2023 gitu. Satu induk ikan gabus itu rata-rata bisa bertelur sampai dengan 10.000 telur. Biasanya telur-telur gabus akan menetas sekitar 2 hari. Jadi anggap sudah kawin dan bertelur dari tanggal 13 November tadi. Ya misalnya dari 13 November ditambah 2 hari menjadi 15 November gitu ya. Di 15 November ya. Perkembangan anak gabus dari larva sampai ke ukuran di 7 cm adalah 5 bulan teman-teman. Jadi gabus itu kan berkembang biak gitu ya. Kisaran sampai ke 7 cm itu di 5 bulan. Jangka waktu untuk dia berkembang biak. Maksudnya berkembang lebih besar gitu ya. Berarti tanggal 15 November 2023 dikali 5 bulan sama dengan jadi 15 April 2024. Ketemunya di bulan April, jadi tanggal 15 April 2024. Di 15 April itu ternyata waktu terbaik untuk mancing casting gabus dengan ukuran 7 cm dengan daya tahan hidup bisa sampai 90%. Oke, mungkin gitu aja konten pengetahuan untuk mancing dari saya. Kapan waktu terbaik untuk casting gabus? Itu hanya perhitungan aja, teman-teman. Jadi yang saya jabarin tadi itu sebetulnya hanya perhitungan ala saya aja sesuai dengan data di internet. Maksudnya data yang saya searching di internet, masuk ke BMKG dan lain-lain gitu. Saya mau coba ngulik waktu terbaik. Kalau Anda misalnya ragu dengan hitungan ini, maka Anda hitung sendiri aja ya, sesuai dengan perhitungan Anda sendiri. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Jangan lupa sholat, see you next video.